Pernah nggak sih buka laporan keberlanjutan sebuah perusahaan, terus langsung ngerasa, wah pusing banget nih. Isinya data semua, grafik, istilah-istilah aneh. Tenang-tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng dokumen yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang gampang banget buat dipahami. Jadi, apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya? Laporan kayak gini tuh seringnya kelihatan padat dan teknis ya kan? Kelihatannya kayak cuma buat investor atau analis aja. Tapi jangan salah, di balik angka-angka itu semua, ada sebuah cerita yang penting banget tentang gimana sebuah perusahaan berinteraksi dengan dunia kita. Dan kuncinya tuh ini. Ini bukan sekumpulan data acak. Ini tuh sebuah narasi yang terstruktur. Sebuah cerita yang bisa kita pecah jadi 4 bagian yang jelas dan logis. Oke, siap? Ayo kita mulai. Bagian pertama, kita mulai dari fondasinya dulu. Disinilah kita bakal lihat komitmen-komitmen besarnya, visinya, dan konteks perusahaannya. Anggap aja ini panggung tempat keseluruhan ceritanya bakal terjadi. Intinya, di bagian pertama ini ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Apa sih janji mereka? Mereka tuh beroperasi di mana aja? Dan siapa yang bertanggung jawab buat mastiin janji itu ditepati? Semuanya itu dimulai dari pucuk pimpinan. Biasanya kita bakal nemuin bagian sambutan direksi. Nah, ini jangan di-skip ya, ini bukan sekedar basa-basi. Ini tuh pernyataan visi dari para bos besar yang nunjukin kalau strategi keberlanjutan itu emang serius dan didukung penuh. Pas baca ini, coba deh cari kata-kata yang nunjukin komitmen jangka panjang, bukan cuma pemanis buatan. Selanjutnya, ada profil perusahaan. Ini penting banget buat ngasih konteks. Siapa sih mereka? Bisnisnya ngapain? Lokasinya di mana? Dengan paham ini, kita jadi bisa nebak di mana kira-kira dampak lingkungan dan sosial terbesar mereka. Contohnya gini deh, kalau perusahaan tambang, ya dampaknya pasti di lokasi tambangnya. Kalau bank, dampaknya ada di kemana aja mereka ngasih pinjaman. Dan yang nggak kalah penting, siapa yang pegang kendali? Bagian tata kelola ini nunjukin siapa aja di dalam perusahaan yang ngurusin isu keberlanjutan. Ada komite khususnya nggak? Siapa direktur yang ngawasin? Ini nunjukin seberapa serius mereka ngatur tanggung jawab di internal mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kalau laporan ini diibaratkan tubuh manusia, nah inilah jantungnya. Disinilah semua data kinerja dan isu-isu paling penting dibahas. Ini membawa kita ke satu konsep kunci, namanya analisis materialitas. Ini bukan soal ngelaporin semua hal, tapi ngelaporin apa yang paling penting. Jadi perusahaan harus mikir, isu apa sih yang paling signifikan buat bisnis mereka dan juga buat dunia di sekitar mereka. Nah, itulah fokus utama laporannya. Dan dari situ muncul konsep yang keren banget, materialitas ganda. Coba lihat deh, ini kayak ngelihat dari 2 sisi. Pertama, materialitas finansial. Gimana isu-isu global kayak perubahan iklim bisa ngaruh ke kantong perusahaan. Kedua, materialitas dampak. Sebaliknya, gimana operasi perusahaan itu sendiri ngasih dampak ke dunia. Laporan yang bagus bakal ngebahas dua-duanya. Nah, setelah tahu apa yang penting, baru deh kita lihat datanya. Di bagian lingkungan, kita bakal nemuin angka-angka konkret. Berapa banyak emisi karbon yang mereka hasilkan. Ini biasanya dipecah jadi 3 cakupan. Cakupan 1, emisi langsung dari operasional mereka. Cakupan 2, dari energi yang mereka beli. Dan cakupan 3 yang paling luas, dari seluruh rantai pasok mereka. Anggap aja ini raport mereka buat planet kita. Lanjut ke kinerja sosial. Nah, kalau ini soal manusia. Gimana perusahaan memperlakukan karyawannya? Tempat kerjanya aman nggak? Ada kesempatan buat berkembang nggak? Terus gimana hubungan mereka sama masyarakat sekitar? Semua ini ada di bagian sosial. Terakhir di bagian ini, ada data ekonomi dan tata kelola. Ini nyambungin keberlanjutan sama integritas bisnis. Mereka transparan nggak soal bayar pajak? Punya aturan anti korupsi yang kuat nggak? Ini nunjukin komitmen mereka buat jadi pemain bisnis yang etis. Oke, kita udah lihat janji mereka, udah lihat data mereka. Sekarang, bagian ketiga dari tur kita ini adalah soal validitas. Gimana caranya kita tahu kalau semua yang mereka tulis itu bisa dipercaya? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Perusahaan manapun bisa aja dong nampilin data yang bikin mereka kelihatan bagus. Jadi gimana caranya kita ngecek kebenaran klaim-klaim ini? Nah, ini dia jawabannya. Buka bagian yang namanya tentang laporan ini. Di situ, cari frasa ajaib ini, jaminan pihak ketiga atau third party assurance. Ini artinya, data di laporan itu udah diaudit sama pihak luar yang independen. Biasanya sih kantor akuntan besar. Ini penting banget buat nambahin kredibilitas. Dan ini dia peta harta karunnya. Namanya indeks GRI. Jangan pernah lewatin bagian ini. Ini tuh kayak daftar isi super detail yang nyambungin setiap data ke standar global. Contohnya dari Global Reporting Initiative atau GRI. Mau tahu soal emisi? Indeks ini bakal nunjukin persis di halaman berapa dan tabel nomor berapa. Berguna banget. Baik, kita sudah lewatin 3 bagian.
Sekarang kita rangkum ya, apa artinya semua ini buat Anda? Anda sekarang punya semacam toolkit baru buat memahami dunia korporat dengan lebih baik. Dengan paham cara nyari janji perusahaan, nganalisis data intinya, ngecek kebenarannya, dan pakai indeks sebagai peta, Anda nggak lagi ngeliat dokumen yang bikin pusing. Anda ngeliat sebuah cerita. Anda sekarang pegang kuncinya buat membongkar narasi di balik semua angka itu. Jadi inilah pertanyaan terakhir buat Anda. Lain kali, Anda lihat laporan keberlanjutan, Anda nggak bakal tersesat lagi. Anda udah tahu harus nyari apa dan di mana. Sekarang setelah Anda punya kerangkanya, kira-kira kebenaran apa ya yang bakal Anda temukan di baliknya? Selamat menjelajah,